Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you guys? How is life? How is everything? I hope you guys are doing fine, healthy, and happy. Kembali hari ini kita akan belajar tentang sebuah teks tentang keperawatan yang mengangkat topik sebuah artikel yang berjudul The Very History of Nursing. Nanti kita akan belajar kontennya, isinya, ceritanya. Mungkin teman-teman yang dari nursing department sudah paham knowledge kontennya, tetapi nanti kita sambil belajar vocabularies-nya ya. And also probably one or two, three pronunciations of the words and also the meaning. Nah, oke, kita mulai ya. Yang pertama the origin ya. The origin ini artinya the origin, original. Origin itu awal atau yang mula ya, asal muasalnya. Okay. Although the origins of nursing predate the mid-19th century, the history of professional nursing traditionally begins with Florence Nightingale. Nah, walaupun the origins of nursing, awal asal-usul sejarah keperawatan itu predate the mid-19th century, tercatat dalam sejarah itu sejak tengah abad 19 ya. The history of professional nursing, sejarah professional nursing, tetapi sejarah keperawatan secara profesional dan secara tradisional awal ya, begins itu berawal with Florence Nightingale. Diawali oleh seorang yang bernama Florence Nightingale. Jadi siapakah beliau? Nightingale, the well-educated daughter. Well-educated itu berpendidikan ya. Berpendidikan baik, berarti sekolahnya tinggi kan. Daughter adalah putri dari wealthy British parent. Wealthy, kaya, British parents. Dia adalah seorang putri dari orang tua yang kaya di Inggris, yang pendidikannya baik ya, well educated. Defied social convention and decided to become a nurse. Defied, dia menolak gitu ya, keluar dari stream convention sosial gitu, yang lumrah secara sosial, di mana dia sudah kaya tetapi dia memutuskan menjadi nurse. Kenapa itu berlawanan dengan mainstream? Karena memang nurse di awalnya itu memang bukan sesuatu profesi yang respectable itu yang baik dan atau dianggap baik oleh masyarakat, dan dia mengawalinya. Ini tokohnya ya. Saya kira teman-teman yang di nurse sudah tahu Florence Nightingale ya. Florence Nightingale by name Lady with the Lamp. Nah, ini kerennya disebut nama lengkapnya Florence Nightingale by name ya, dia disebut Lady with the Lamp. Dia disebut dengan julukan wanita dengan lampu atau lentera. Nanti ada kisahnya ya kenapa diberi nama Lady with the Lamp. Born May 12, 1820. Lahir 12 Mei 1820, Florence, Italy. Nah, kenapa namanya Florence? Karena lainnya di Florence ya. Oke. Died August 13, 1910. Jadi ini meninggalnya 13 Agustus 1910 di London, England. British nurse, dia adalah seorang perawat ya, asli British ya. Karena memang dia di Inggris ya, hidupnya pada akhirnya. Statistician, dia adalah ahli statistik ya, luar biasa. And social reformer, artinya apa? Dia berpendidikan tinggi ya. And social reformer, dia adalah pejuang sosial, who was the foundational philosopher of modern nursing, yang kemudian menjadikan salah satu foundational philosopher itu adalah pendiri gitu, pencetus awalnya bagaimana modern nursing, keperawatan nursing versi modern ya. Semua anak keperawatan harusnya sudah tahu ini ya, tokoh yang ultimate figure. Nah, ini rangkumannya sedikit. An English nurse of the 19th century. Dia adalah seorang perawat Inggris yang ada pada 19th century, abad 19. Known for establishing a battlefield hospital for British soldiers wounded in the Crimean War. Nah, dia dikenal awalnya for establishing a battlefield hospital. Dia dikenal, kiprahnya pertama adalah establishing, mendirikan sebuah hospital, battlefield hospital. Dia mendirikan sebuah
rumah sakit perang gitu, karena ini suasana perang kan banyak yang luka, dia mendirikan gitu hospitals, rumah sakit yang kemudian khusus untuk merawat ya korban perang itu. Ini anehnya manusia ya, perang sendiri ya, dirawat sendiri. Kenapa nggak apa-apa kan sebenarnya nggak perang, tapi ya kita nggak usah bahas itu. Establishing a battlefield hospital for British soldiers ya, wounded in the Crimean War ya. Dia mengabdikan untuk apa ini? British soldiers ya. Para tentara Inggris yang wounded itu terluka in Crimean War, dalam perang itu. Perang itu adalah perang Crimean. Saya kira teman-teman tahu, kalau belum tahu bisa saya kasih clue-nya ya. Ini perang antara sekutu French, salah satunya Turki gitu ya. Kerajaan Ottoman waktu itu ya. Melawan siapa? Melawan Rusia ya. Akhirnya Rusia kalah ya. Oke, kita nggak bahas itu. Kita bahas perang mungkin next time, tapi hari ini kita bahas tentang bagaimana lahirnya nurse ini. Nah, dia ini tokoh yang penting ini, her tireless service, tireless berarti tanpa lelah ya. Tireless tanpa lelah. Her tireless service, pelayanan tanpa lelahnya, at night as well as during the day. Jadi dia tidak berhenti itu siang dan malam itu bekerja mengobati korban-korban para tentara yang luka dari perang Crimea ini, sehingga gain her nickname Lady with the Lamb, karena dia siang maupun malam selalu tetap mengabdikan ya, tetap kalau malam kan pakai lentera, makanya kemudian dikenal dengan Lady with the Lamb. Itu asal muasalnya ya. So the nursing was not seen as respectable career ya. The nursing was not seen, nursing keperawatan awalnya itu tidak dilihat, not seen as respectable career, tidak dilihat sebagai sebuah karir yang bonafit, yang dihormati waktu itu. Kalau sekarang kan beda. For well-bred ladies, apalagi untuk well-bred ladies, untuk kalangan-kalangan wanita yang papan atas ya. Maksudnya gimana ya, yang berpendidikan tinggi dan berasal dari keluarga yang mampu, itu biasanya tidak dianggap pas ya, nggak cocok gitu, karena rendah ini dulu dianggapnya nursingnya. Who if they wish to nurse, walaupun kalau mereka ingin to nurse, ingin menjadi perawat, were expected to do so, boleh aja melakukannya, only for sick family, hanya untuk keluarga aja yang sakit, and intimate friends, atau teman-teman dekat saja, bukan mengabdi ke siapapun ya, strangers ya, orang asing ya. Sementara Florence Nightingale itu cukup berbeda, dia anti mainstream ya. Dia anak orang kaya, pendidikan tinggi, tapi waktu itu dia menjadi reformer ya, karena dia punya keinginan yang berbeda ya dari yang ada dalam tatanan sosial waktu itu. Dan ini yang kemudian menjadi cikal bakalnya menjadi nurse sekarang ya. Maka beliau secara dalam sejarah tercatat sebagai tokoh paling penting dalam nursing ya. In a radical departure from these views. Nah, dari radical departure views ya, radikal itu radikal ya, ekstrim views. Dari pandangan yang radikalnya maksudnya berbeda dari pendapat umum waktu itu ya. Dia udah anak orang kaya dan seterusnya, kok mana jadi perawat gitu waktu dulu, karena memang perawat dulu, saya ulangi, not seen as respectable career, tidak dilihat sebagai karir yang bonafit. Itu karir bukan untuk anak orang kaya dan bukan karir untuk orang-orang bangsawan ataupun yang berpendidikan ya. Nightingale believed that well-educated woman, Nightingale percaya bahwa bahwa seorang wanita yang berpendidikan baik, using scientific principle, nah menggunakan prinsip-prinsip ilmu dan science, and informed education about healthy lifestyle, dan pendidikan yang layak tentang gaya hidup yang sehat, could dramatically improve the care of the sick patient. Justru ini menurut Nightingale waktu itu adalah justru dengan kepintaran, pendidikan dan sains, juga pengetahuan tentang gaya hidup yang baik, ini could dramatically improve, bisa menaikkan secara dramatis, bisa memperbaiki care of sick patient gitu ya, memperbaiki perawatan pasien. Dan memang begitu kan, harusnya yang merawat harusnya yang benar, bukan sasae gitu kan. Ini dulu ditentang gitu, artinya dia berbeda, radikal. Moreover, she believed that nursing provided an ideal independent calling. Dia juga percaya bahwa nursing provided an ideal independent calling.
Tetapi dia juga percaya bahwa nursing itu memberikan sebuah kesempatan ideal untuk wanita itu independen, calling full of intellectual, untuk menjadi intelektual, pintar gitu ya, berdaya. Wanita itu harus intelektual, social freedom for women, dan juga bentuk kebebasan dari wanita. Who at that time, waktu itu memang wanita had few other career optionnya itu sedikit gitu ya. Mungkin kalau di Indonesia masih pakemnya paradigma lama, bagaimana wanita itu hanya di belakang gitu ya. Sementara nursing ini dianggap oleh Nightingale sebagai sebuah bentuk freedom for women gitu. Karena ini jadi karir baru yang memang waktu itu wanita tidak banyak karir optionnya ya. Artinya pilihan karirnya. Alright. So, in 1854 pada tahun 1854, Nightingale had the opportunity to test her beliefs. Nah, tadi kan masih ngomong doang tuh ya. Waktu dia ngomong-ngomong gitu banyak nentang, ya ngapain gitu, perhatian dia untuk bagaimana perawat itu harusnya cewek yang pintar, cewek berpilihan tinggi, yang tahu kesehatan, sains, ilmu pengetahuan, itu justru memperbaiki perawatan pasien. Itu akhirnya pada tahun 1854 Nightingale had the opportunity, punya kesempatan to test her belief, untuk mengaktualisasikan kepercayaannya dia itu ya, bahwa seperti itu ya pandangan dia. During Britain Crimean War ya, during Britain, bukan jurik ya, during Britain Crimean War, selama perang Britain Crimean ya. Newspaper story reporting, jadi newspaper itu surat kabar, cerita surat kabar melaporkan, reporting that sick and wounded Russian soldier, ya, mengabarkan bahwa tentara Rusia yang terluka dan sakit, nurse by religious order, ya, dirawat oleh kalangan religius gitu dari agama. Orders fare much better than British soldier inflame public opinion. Menganggap bahwa tentara Rusia yang terluka itu dirawat lebih baik karena dirawat oleh komunitas religius dibandingkan much better than British soldiers, dibandingkan dengan tentara Inggris, inflame public opinion. Ini yang membuat opini publik kemudian jadi besar ya, jadi viral kalau sekarang. Kenapa? Wah, tentaranya nggak dirawat gitu yang luka ya, kalah sama Rusia. Maka kemudian in response, merespon itu, British government asked Nightingale to take a small group of nurses to the military hospital at Scutari. Scutari itu sekarang, dulunya namanya Scutari, sekarang modern day itu Skudar-Turk ya, di Turki, karena ini memang perang antara sekutunya Prancis yang terdiri dari kerajaan Ottoman juga ya di Turki melawan Rusia ya. Nah, ini nggak mau kalah nih Inggris. In response, the British government, jadi pemerintah Inggris, asked Nightingale, ayo Nightingale, to take a small group of nurses, untuk membawa sekelompok kecil perawat to the military hospital. Ke military hospital itu adalah rumah sakit militer di Scutari ya. Within days of their arrival, dalam beberapa waktu kedatangan, arrival. Kalau kalian di bandara, arrival, departure. Kedatangan, departure, keberangkatan, arrival, kedatangan. Setelah mereka datang, nih apa yang terjadi? Nightingale and her nurses had reorganized the barracks hospital in accordance with 19th century science. Apa yang terjadi? Nightingale and her nurses, Nightingale bersama perawat-perawat yang dia bawa itu, had reorganized. Jadi dia menata ulang barracks hospital. Ya. Rumah sakit barak ya, in accordance, sesuai dengan 19th century science. Dia sesuai dengan referensi ilmu pengetahuan abad 19. Beda berarti kan, karena dia pintar kan, dia tahu ilmunya. Walls were scrubbed for sanitation. Nah, yang pertama dia lakukan adalah semua tembok digali, kemudian dibuatkan sanitasi yang lebih baik ya, karena tidak ada dulu ya barak ya, kotak kayak kandang ayam gitu kan. Nah, kemudian apa lagi? Windows open for ventilation.
Jendela-jendela dibuka untuk ventilasi. Nah, ini tidak ada sebelum adanya Florence Nightingale dan timnya ini kan. Nourishing food. Nah, makanan apa ini? Makanan bergizi, nourishing. Kalau kalian biasanya dengarnya Natasha Nourish ya. Nourish skin ya. Berarti perawatan kulit. Nah, nourishing food, makanan yang merawat, artinya makanan yang bergizi ya. Prepare and serve ya, disiapkan dan disajikan. Prepare and serve. And medication and treatments efficiently administered. Dan pengobatan dan penanganan secara efisien dilakukan. Nah, ini langsung datang, beda kan, karena dia pakai ilmu. Dia anak pintar, dia well educated. Nah, itu yang dia lakukan. Within weeks, death rates plummeted. Dalam hitungan minggu, death rates itu adalah rasio kematian plummeted. Plummeted itu menurun. Nah, karena kan perawatannya bagus. And soldiers were no longer sickened by infectious disease arising from poor sanitary condition. And soldiers dan para tentara were no longer sickened. Tidak lagi sakit oleh apa? Infectious disease. Tidak lagi sakit oleh penyakit-penyakit infeksi arising for poor sanitary condition, yang muncul dari sanitari yang tidak baik, poor ya kondisinya ya. Within months, as a grateful public knew of the work of the Lady with the Lamp, within month, dalam hitungan bulan, a grateful public gitu. Jadi publik melihat ini keren nih cewek ini, atau Mbak Florence Nightingale ini keren nih kerjaannya nih bersama timnya. Knew of the work of the Lady with the Lamp, who made nightly rounds comforting the sick and wounded. Yang setiap malam itu bergerilya, muter rounds itu muter, comforting, memberi kenyamanan, the sick and the wounded, memberi perawatan pada yang terluka. By the end of the 19th century, pada akhir abad 19, by the end itu di akhir ya. By the end, I would like to say goodbye. By the end of the 19th century, di sini gitu ya. Di akhir abad 19, the entire Western world share Nightingale's belief in the worth of educated nurses. Di akhir abad 19, belibet, forgive my language ya. Forgive my language, slip tongue. By the end of 19th century, di akhir abad 19, the entire Western, seluruh dunia Barat itu share, percaya dengan yang dilakukan Nightingale. Jadi semua pada setuju gitu. Oh keren nih Nightingale. In the worth of educated nurses. Bagaimana pentingnya perawat itu berpendidikan. Thank you. I think that's all for today. Saya kira cukup untuk sekilas ya. History of very short of nursing. Bagaimana kita belajar hari ini tentang knowledge-nya ada, content knowledge-nya, tetapi yang paling penting juga adalah vocabularies-nya ya. Ada banyak vocabularies ya dari kisah Florence Nightingale dan the history of nursing tadi. I hope you learn something guys. Thank you. I'm signing out. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.